Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 4 klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai melawan Arab Saudi dengan syarat begini. Malam ini, skuad Garuda akan menjamu The Green Falcons di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, pada Selasa tanggal 19 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam laga sebelumnya, Timnas Indonesia harus puas menelan kekalahan telak dari Jepang dengan skor 0-4 pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024 lalu di SUGBK. Akibatnya, Timnas Indonesia harus tertahan di peringkat ke-6 alias dasar klasemen sementara grup C dengan baru mengemas 3 angka. Nantinya, dua tim teratas di putaran ketiga ini berhak lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat masih bisa lanjut ke putaran keempat. Secara realistis, Timnas Indonesia ditargetkan untuk finish di 4 besar untuk bisa lolos ke putaran keempat dalam memperebutkan tiket tersisa ke putaran final. Berkaca dari poin di klasemen sementara ini, Timnas Indonesia diperkirakan membutuhkan total 12-13 poin untuk finish di posisi 4-4. Adapun, Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 4 klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai melawan Arab Saudi. Syaratnya, Timnas Indonesia wajib menang dengan minimal margin 2 gol atas Arab Saudi sambil berharap di laga lain grup C. Yakni China kalah dengan minimal selisih 2 gol dari Jepang dan Bahrain menelan kekalahan dari Australia dengan skor berapapun. Jika skenario di atas terjadi, maka Timnas Indonesia naik ke posisi keempat karena unggul selisih gol atas China. Kondisi itu sekaligus membuka peluang skuad Garuda untuk melangkah lebih jauh lagi di babak kualifikasi ini. Usai melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2024 dan menjamu Bahrain pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Dilanjutkan dengan dua terakhir, Timnas Indonesia bakal menjamu China pada tanggal 5 Juni tahun 2025 dan melawat ke markas Jepang pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan mencoret 3 pemain tambahan setelah Kevin Dix untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Skuad Garuda bakal menjamu The Green Falcons di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, pada Selasa tanggal 19 November tahun 2024 malam pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Menjelang laga, sang pelatih mendapatkan kabar kurang mengenakan karena salah satu pemain bintangnya, Kevin Dix, dipastikan tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia. Dix baru melakoni debutnya bersama skuad Garuda dalam pertandingan melawan Jepang pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024 lalu, dengan tampil sebagai starter. Namun, dia tidak mampu menyelesaikan babak pertama, dengan Shin Tae-yong menariknya keluar untuk Sandy Walsh menjelang jeda turun minum akibat cedera. Alhasil, Timnas Indonesia yang sempat tampil mengancam di awal permainan pun mengalami penurunan performa setelah Dix ditarik keluar. Jepang membuka skor melalui gol bunuh diri Justin Hubner, disusul oleh gol-gol Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara. Dix telah memastikan bahwa dirinya tidak akan memperkuat Timnas Indonesia, dan Shin Tae-yong pun harus mencoretnya dari skuad untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Namun, selain bek serba bisa berusia 28 tahun itu, STY juga masih harus mencoret 3 pemain lainnya dari skuad Timnas Indonesia. Sebab, pemain yang bisa didaftarkan kepada AFC selaku penyelenggara hanyalah 23 pemain, sebagaimana peraturan yang ditetapkan oleh FIFA. Ada 27 pemain yang tersedia untuk jeda internasional ini, dan dengan ketiadaan Dix maka ada 3 pemain lagi yang harus ditinggalkan. Pada pertandingan melawan Jepang, ada 5 pemain yang dicoret karena Ivar Jenner harus menjalani skorsing akumulasi kartu kuning. Timnas Indonesia hanya bisa mendaftarkan 22 pemain, dan selain Jenner, 4 pemain yang dicoret STY adalah Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, Eliano Reijenders, dan Yance Sayuri. Kemungkinan besar, 3 pemain yang akan dicoret untuk laga melawan Arab Saudi akan berasal dari daftar ini juga. Namun, mengingat Dix tidak ada, maka ada peluang bagus untuk Eliano Reijenders masuk dalam skuad. Sebab, sang pemain PEC Zole merupakan seorang bek kanan untuk posisi aslinya. Namun, sejatinya,
dia bisa diandalkan pada banyak posisi. Kendati begitu, masih ada beberapa pemain yang juga masih berpotensi didegradasi meski kemarin masuk dalam daftar susunan pemain melawan Jepang. Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari bisa jadi dicoret jika Shin Tae-yong mempertimbangkan salah satu atau dua di antara Egy, Sananta, dan Yance yang bisa diandalkan melawan Arab Saudi. Bagaimanapun, keputusan tetap ada di tangan sang pelatih. Namun, yang pasti, dia harus menyisihkan 3 nama dari skuad terkini. Kabar gembira, Timnas Indonesia dapat amunisi tambahan lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia mendapatkan amunisi tambahan saat menjamu Arab Saudi pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, kedua tim bakal bentrok di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024 malam. Menghadapi The Green Falcon, Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan di lini tengah dengan kembalinya Ivar Jenner. Gelandang berusia 20 tahun itu absen saat melawan Jepang karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Ya, Ivar Jenner bisa main lawan Arab Saudi, kata manajer Timnas Indonesia, Sumarji, Minggu, tanggal 17 November tahun 2024. Dengan hadirnya Jenner, kemungkinan besar lini tengah Timnas Indonesia akan diisi pemain Jong FC Utre itu dengan Tom Haye. Saat melawan Jepang, Nathan Chuaon diplot sebagai bertahan untuk membantu kedalaman lini tengah tim Merah Putih. Laga melawan Arab Saudi menjadi momen krusial bagi Timnas Indonesia. Kemenangan menjadi target utama demi menjaga peluang melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika mampu memetik poin penuh, Timnas Indonesia akan menggeser Arab Saudi di klasemen karena unggul head-to-head, meski sama-sama memiliki poin 6.